Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Tullab wa talibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang kita sampai di bab baru ya. Bab 16 dengan judul Babus Syafa'ah, tentang syafaat. Masya Allah ya. Kita baca dulu ya, kenapa kemudian bab syafaat ini diangkat dalam kitab Tauhid. Berkata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, munasabatul bab li kitab Tauhid annahu lamma kana al-musyrikuna yubarriruna ma hum alaihi minasyirki min du'ail malaikati wal anbiya'i wal awliya'i wa yaquluna nahnu na'lamu annahum makhluqun walakinnahum lahum jahun 'indallahi fanahnu nuridu minhum an yashfa'u lana 'indallah. Lihat bahwa ketika orang-orang musyrikin membenarkan apa yang mereka lakukan dari kesyirikan mereka itu, dari ya, berdoa kepada malaikat, kepada para nabi, kepada para wali, mereka mengatakan, kami tahu kalau malaikat, nabi, wali itu adalah makhluk semuanya. Akan tetapi mereka memiliki jah, memiliki kedudukan di sisi Allah. Maka kami ingin mereka itu memberi syafaat kami di sisi Allah. Jadi ini syubhatnya orang musyrikin. Mereka mengatakan kalau diri mereka itu tahu kalau para malaikat, nabi, wali itu makhluk memang. Tapi kan mereka memiliki keutamaan. Mereka memiliki kedudukan. Lah kita itu minta kepada mereka agar kita itu diberi syafaat oleh Allah dengan sebab mereka begitu. Ya, jadi kalau gampangnya ini kayak seperti orang mau datang ke presiden. Ya kan, kalau tidak kenal presiden ya nggak mungkin ditolong kan sama presiden, butuh sama presiden, minta tolong tapi nggak kenal, nggak mungkin ditolong. Maka apa yang dilakukan? Dia harus nyari perantara. Nah, mereka jadikan malaikat, para nabi dan wali ini sebagai perantara untuk meminta syafaat kepada Allah Ta'ala begitu ya, agar mereka ditolong Allah Ta'ala. Maksud mereka begitu, maksud orang-orang musyrikin. Maka di sini ya kita lihat aradal musannifu rahimahullahu bihadzal babi iqamatal hujaji ala anna dzalika huwa ainus syirki alladzi nahallahu anhu. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin menjelaskan ya, di dalam bab ini untuk menegakkan hujah atas mereka bahwa perkara seperti ini tadi, meminta perantara seperti ini tadi, ini merupakan inti ya, salah satu pokok dari kesyirikan yang Allah larang hal itu. Wa abtalu kulla wasilatin tuaddi ilaihi. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin untuk membatalkan semua perantara yang bisa mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan ini. Nah, kita perlu membahas ya selanjutnya agar lebih paham lagi apa itu syafaat. Apa itu syafaat? Ya, maka Syekh Fauzan di sini menjelaskan, asy-syafa'atu masdaru syafa'a. Masdar dari kalimat syafa'a bimakna dhammi syai'i ila mithlihi, yang maknanya adalah menggandengkan sesuatu kepada yang semisalnya. Ya. Jadi sebenarnya syafa'ah ini kalau secara bahasa Arab para ulama mengatakan artinya diddul witri, kebalikan dari ganjil. Syafa'at itu genap artinya secara bahasa. Nah, maksud Syekh Fauzan di sini menggenapkan sesuatu dengan yang semisalnya. Tadinya sendiri ya, lalu digenapkan begitu. Itu secara bahasa. Taqulu syafa'tu syai'a syaf'an bimakna dhamamtuhu ilal fardi. Aku memberi syafaat kepada seorang dengan satu syafaat. Maka maknanya adalah engkau gandengkan dia kepada individu itu. Paham? Jadi tadinya satu digandengkan ini. Jadi genap begini, ya. Wa syafa'a fihi a'anahu fi tahsili matlubihi mimman huwa indahu. Dan maksud dari memberi syafaat di sini
adalah menolongnya untuk memperoleh apa yang ia cari dari mimman huwa indahu, dari apa yang ada di sisinya. Jadi minta tolong orang agar dia bisa mendapatkan kebaikan. Ya, syafaat ini mirip dengan perantara. Ya, mencari perantara agar perantara itu menolong dia kepada orang yang memiliki sesuatu untuk memberikan kebaikan kepadanya. Saya kasih gambaran dengan apa? Ini ya, saya retret di sini ya, biar mudah. Ya, misalkan ada orang namanya A, ini punya uang, ini orang kaya. Lalu ada si C, dia ini nggak punya uang, pengen bangun rumah. Nah kalau dia mau hutang langsung ke A, kan sulit, ya kan? Nah si C ini kenal sama orang namanya si B. Nah, si B ini anak buah dekatnya si A. Apa yang dilakukan? Kalau si C tahu bahwa si B itu adalah orang dekatnya si A, maka si C ini datang ke si B, minta tolong, aku pinjamkan uang dong sama Pak A. Paham? Nah, jadi si C ini ya, dia orang yang meminta tolong kepada B untuk supaya akhirnya nanti diberi uang, ya, diberi uang oleh si A. Ya, si B akhirnya yang ngomong ke A ini, nah akhirnya si A ngasih uang ke si C, paham? Nah, sekalian saya sampaikan dalam bahasa Arab, dalam istilah terminologi ya, pembelajaran syar'i, si C ini orang yang butuh syafaat ini, orang yang membutuhkan uang kalau di sini kan tadi kan, ini disebut dengan al-masyfu'u lahu. Al-masyfu'u lahu ya. Dia disebut masyfu'ulah. Nah, si B ini yang disebut dengan syafi'un. Shin, fa, ya, ain. Wah, sulit nulisnya ya. Syafi'. Si C ini, si A ini adalah pemilik syafaatnya, pemilik apa? Benda yang berharga, kebaikan yang mau diberikan. Si A ini namanya syafi'. Nah, akhirnya pertolongannya A ini, benda yang dikasihkan atau di sini tadi uang ini tadi, ini namanya al masyfu'u ilaihi istilahnya. Jadi ada 4 istilah ya. Si C ini istilahnya al masyfu'u lahu. Paham? Si B ini istilahnya syafi', si perantaranya. Nanti jamaknya syufa'a. Si A ini syafi', pemberi syafaatnya, yang memiliki syafaatnya. Paham? Terus istilah keempat adalah benda yang dikasihkan itu, pertolongannya atau kebaikannya ya, itu namanya al-masyfu'u ilaihi. Paham ya? Jadi saya sedikit ulangi. Ini istilah ini penting sekali ya soalnya. Kalau mungkin di kelas ada papan tulis enak sekali. Jadi syafaat itu ya tadi si C, si B, ada si A kan begitu. Paham? Nah, syafaat itu seperti ini pula kita kepada urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata ini Allah Subhanahu wa taala ya. Maka C ini orang yang atau nanti saya terangkannya begini. Nanti saya terangkan yang orang musyrikin dulu aja, bukan orang yang bertauhid dulu. Nanti kalau ini istilah ini sudah paham, insya Allah gampang nanti. Ya, orang-orang musyrikin itu kan kita ibaratkan si C ini, mereka kan nyari syafaat, bahasa syar'inya tadi apa? Al-masyfu'u lahu ya. Dia itu karena dia tahu wah dia banyak dosa dan sebagainya, dia nyari kepada si B sebagai syafi'. Nah, syafi'nya orang-orang musyrikin itu ya malaikat, ya nabi, ya wali-wali yang sudah mati dan sebagainya. Dia minta tolongnya ke sini agar si B syafi' ini minta tolong kepada Allah selaku pemilik syafaat. Paham? Agar menolong si C ini. Paham?
Bisa dipahami kan ya? Nah itu kurang lebih ini bagan syafaat. Jadi ada 3 begini, ada 4 istilah penting yang harus kita pahami. Si C ini namanya masyfu'u lahu, si B ini namanya syafi', ini namanya syafi' ya. Kemudian yang diberikan ini tadi namanya apa? Al masyfu'u ilaihi. Ini tolong dicatat dulu aja. Ya. Untuk menggamblangkannya. Nah, nanti yang jadi masalah orang-orang musyrikin ini meminta kepada malaikat, para nabi. Ini seolah-olah para nabi, para malaikat ini pasti, mereka seolah memastikan mereka bergantung hatinya justru kepada si syafi'nya ini, bukan kepada sang pemilik syafaat yaitu Allah Ta'ala. Jadi kaum musyrikin itu salah besarnya nanti di situ. Ketika mereka justru berharap sekalinya kepada si B ini kalau dalam bagan kita ini. Jadi dia tidak minta langsung pada Allah, tapi dia malah berharap bergantung hatinya kepada si B ini. Ya bagaimana nanti akan kita bahas lebih lanjut. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalil pertama di bab ini, wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'un. Lihat, wa anzir, dan peringatkan. Al-indhar al-i'lamu bi maudhi'il makhafati wa tahdhiru minha. Indhar itu adalah pemberitahuan tentang letak situasi ketakutan dan juga peringatan darinya. Jadi peringatkanlah. Bihi ay bil Quran, peringatkanlah dengan Al-Quran. Alladzina yakhafun, orang-orang yang mereka yakhshaun, yang takut, an yuhsyaru ila rabbihim, untuk dibangkitkan di hadapan Tuhan mereka. Yujma'u wa yub'atsu, dikumpulkan dan dibangkitkan. Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi' fi maudhi'i nasbin 'alal hali ay mutakhallina min kulli waliyin yansuruhum wa syafi'in yashfa'u lahum. Bahwa mereka nanti tidak memiliki ya di sisi Allah waliyun, penolong yang bisa menolong mereka, dan juga syafi' tadi ya, tidak memiliki si B tadi ya. Taib. Makna global dari ayat ini kita baca. Makna al-ijmali, yaqulu ta'ala li nabihi khawwif bil Qur'an, takut-takutilah dengan Al-Qur'an, alladzina yakhshawna rabbahum, orang-orang yang takut kepada mereka, kepada Tuhan mereka, min ashabil qulubil wa'iyatil ladzina yatadzakkaruna al-wuqufa baina yaday rabbihim, dari orang-orang yang memiliki hati yang sadar, yang mana mereka mengingat bahwa mereka itu akan berdiri di hadapan Tuhannya dalam keadaan mutakhallina an kulli qaribin, dalam keadaan hal, tadi diterangkan Syekh Fauzan di sini, hal dalam keadaan tidak memiliki ya, kosong, mutakhallin itu kosong dari segala sesuatu yang dekat yang bisa menolong mereka, wa wasitatin tashfa'u lahum, dan tidak memiliki perantara yang bisa memberi syafaat di sisi Allah Ta'ala, bighairi idnihi, tanpa izin Allah. Nah, la'allahum ya'uddunal uddata, berilah peringatan itu untuk apa? Agar mereka ya'uddunal uddata, menyiapkan bekal, lidzalika, untuk perkara itu, untuk berdiri di hadapan Allah itu. Faya'maluna fi hadhihi dari amalan yunajjihimullahu bihi min adzabi yaumil qiyamati. Yang Allah Subhanahu wa taala, yang berilah peringatan mereka agar mereka mempersiapkan bekal untuk hari mereka dihadapkan di hadapan Allah itu, sehingga mereka mau untuk beramal di dunia ini dengan amalan yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah di besok di hari kiamat. Keterkaitan dengan bab dulu kita baca, anna fiha radda 'alal musyrikin. Ini ada bantahan terhadap orang-orang musyrikin. Alladzina yad'unal anbiya was salihin
wa yatlubuna minhumus syafa'ah, yang mereka berdoa kepada para nabi dan orang soleh meminta syafaat. Faedah yang kita bisa petik dari ayat ini, yang pertama, bantahan ar-raddu alal musyrikin alladzina yataqarrabuna ilal anbiya'i was salihin yatlubuna minhumus syafa'ah, yang mereka mendekatkan diri pada orang-orang soleh itu meminta syafaat. Yang kedua, masyru'iyatul wa'dhi wat tadhkiri biyaumil qiyamah, disyariatkannya untuk memberi peringatan tentang adanya hari kiamat. Yang ketiga, annal mu'minina humul ladzina yantafi'una bil mau'idhah, bahwa orang beriman itu adalah orang-orang yang mendapatkan manfaat, bisa mengambil pelajaran dengan adanya peringatan. Saya ulangi lagi ya. Ibarat gampangnya begini ya, untuk memperjelas sekali lagi. Orang-orang musyrikin di sini ya, ini contoh saja dari apa yang telah kita bahas itu. Orang-orang musyrikin, kesalahan besar mereka ketika mereka memohon, mengharap sekali kepada ini tadi, malaikat, nabi, orang soleh ya, memohon-mohon syafaat kepada mereka. Padahal tidak ada yang memiliki syafaat itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberi syafaat nanti. Siapa? Masyfu'u ilaihi, yang akan memberi masyfu'u ilaihi itu siapa yang memilikinya? Allah Ta'ala. Maka seharusnya di dunia ini kita beramal. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan dengan amalan tersebut nanti insya Allah akan berhak dengan syafaat Allah Ta'ala. Jadi istilahnya ya, kalau tauhidnya benar itu ndak usah gagas ini, gampangannya begitu. Paham? Ya, nah, kesalahan kaum musyrikin adalah ketika bergantung kepada syafi' selain Allah ini. Paham ya? Dan mereka justru lalai, tidak beramal untuk Allah, tapi di sini diajak setan untuk mencari syafaat kepada Tuhan selain Allah ini, kepada para nabi, kepada para wali. Dan syubhat mereka, syubhatnya orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan itu pinter sekali. Kalian tuh kan orang-orang yang banyak dosa. Nah, kalian mana bisa kalau doa dikabulkan Allah? Kamu minta dong kepada wali-wali ini ya. Makanya kan ini dipopulerkan. Kamu mintanya ke sini. Nanti ini yang meminta kepada Allah gitu. Kamu nanti akan diberi Allah begitu. Ini syubhatnya. Nah, ini kok kayak enak sekali gitu. Akhirat urusannya sopo? Akhirat itu penguasanya Allah Ta'ala. Maka jangan sampai kita seperti orang-orang musyrikin yang bergantung kepada selain Allah Ta'ala. Mungkin ini dulu ya untuk mukaddimahnya. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga dipahami dengan baik ya, karena ini sangat penting sekali untuk pendasaran masalah syafaat ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.